Market Analysis 4 Oktober 2022. Kita lanjut dengan Outlook terlebih dulu. Apa yang akan menggerakkan pasar atau yang sedang berkembang di pasar sehingga menggerakkan market kurang lebih sentimen terhadap risiko yang kembali meningkat. OPEC membatalkan pertemuan komite teknis dan GTC atau Joint Technical Committee yang biasanya berperan untuk memberikan penilaian pasar energi yaitu keseimbangan penawaran dan juga permintaan ternyata tidak dilakukan. Ya, biasanya pertemuan tersebut dilakukan H-1 dari pertemuan puncak yang berarti seharusnya hari ini di tanggal 4 Oktober. Nah, GTC sendiri biasanya memberikan rekomendasi kepada pertemuan tingkat menteri OPEC untuk memberikan atau membuat keputusan ataupun kebijakan. Nah, pertemuan kali ini dibatalkan tanpa ada kejelasan apa yang terjadi dan dibatalkan oleh Komite Pemantau Gabungan Menteri OPEC atau JMMC. Jika memang tidak terjadi pertemuan, maka kemungkinan keputusan akan langsung diambil tanpa rekomendasi JTC dan hasil keputusan tersebut kemungkinan langsung diumumkan besok hari. Dari Iran dan AS tampaknya semakin jauh dari kesepakatan. Biden mengenakan sanksi lebih lanjut akibat serangan brutal dan juga mematikan yang dilakukan oleh pemerintah Iran terhadap pengunjuk rasa. Ekspektasi pasar terhadap kembalinya Iran ke pasar minyak global sepertinya akan semakin surut. Ini berarti tidak lagi ada harapan untuk kenaikan pasokan untuk minyak. Hubungan Iran dan AS kemungkinan akan memanas kembali dan ini menjauhkan dari pembahasan kesepakatan nuklir Iran dan AS. Di sisi lain, BOE kembali mengintervensi gilts dan menyatakan komitmennya bahwa mereka akan membeli sekitar 5 miliar pound sterling untuk gilts di setiap lelang obligasi. Operasi buyback sebelumnya tidak berjalan dengan sangat baik dan imbal hasil Inggris justru kembali melonjak. Itulah pula yang sebabnya kita sempat melihat pound sterling sempat kembali tertekan. Namun dengan aksi yang kemarin dan kembali menegaskan bahwa mereka akan membeli obligasi tersebut sampai tanggal 14 Oktober dalam operasi QE darurat yang diatur minggu lalu. BOE mencoba meyakinkan pasar dengan QE darurat untuk menyelamatkan gilts dari penurunan tajam. Sebetulnya imbasnya adalah mata uang pound harusnya melemah, tapi pound sterling menjadi kuat karena pasar menilai apa yang dilakukan BOE setidaknya menyelamatkan ekonomi terlebih dulu. Tapi beberapa analis ada juga yang menyampaikan bahwa hal tersebut hanya berdampak sementara untuk penguatan pound sterling. TD Securities merekomendasikan tetap melakukan short GBP USD karena beberapa faktor. Yang pertama adalah pertumbuhan global, inflasi, dan terminal rates, dan juga kejutan di perdagangan. Untuk reverse USD sendiri membutuhkan pergeseran yang meyakinkan dalam dua faktor pertama, berarti pertumbuhan global dan juga inflasi ataupun terminal rates. Sementara untuk Eropa dan sebagian Asia sangat dekat dengan kejutan di perdagangan. Indikator pelacakan pertumbuhan dari TD Securities sendiri melihat peningkatan dalam data yang mengejutkan. Ekspektasi pertumbuhan global juga masih cenderung mendukung terkait dengan penurunan euro lebih lanjut dan sementara untuk pound sterling sendiri karena hilangnya status kepercayaan pada aset dan juga posisi investasi internasional yang cukup lemah. Dan hal ini diakibatkan oleh pemerintah saat mulai menggandakan paket fiskal mereka. Nah, TD Securities menargetkan pound sterling bisa turun kembali ke 1.0400 dengan stop loss di area 1.18. Apakah itu bisa terwujud? Ya, ternyata target ini adalah untuk 2 bulan ke depan, bukan untuk 1 hari. Jadi untuk Anda, harap berhati-hati dalam memilih skema transaksi. Fed berpotensi lakukan kesalahan dan akhirnya banyak desakan untuk memikirkan ulang tentang kebijakannya. Sejak akhir pekan lalu, desakan tersebut muncul semakin kuat tentang laju kenaikan suku bunga Fed yang terlampau cepat. Tim Milhouse dari Wall Street Journal mengemukakan tentang kemungkinan Fed melakukan kesalahan karena kebijakan yang terlalu agresif. Sementara investor terkemuka Ray Dalio mengatakan suku bunga jangka pendek saat ini sudah tepat. Dari sisi lain, JP Morgan menyoroti inflasi yang kemungkinan bisa turun tajam karena harga energi pun sedang mengalami penurunan dan juga berkurangnya tekanan kemacetan. Sementara itu, dari perusahaan konsultan ekonomi Pantheon mengatakan penting untuk menilai seberapa cepat inflasi dapat turun di tahun depan. Pantheon sendiri memperkirakan tingkat inflasi bisa turun di pertengahan tahun 2023. Nah, pasar kini mengendus poros dari FOMC, ada kemungkinan bisa berubah dan hal inilah yang menyebabkan kenapa tadi malam kita melihat dorongan yang cukup kuat di pasar ekuitas dan juga termasuk salah satunya adalah di komoditas. Ya, kalau memang ternyata laju kenaikan suku bunga tersebut bisa dihentikan atau dikurangi, tidak terlalu agresif, maka itu adalah hal yang cukup positif bagi indeks saham maupun emas. Beralih kepada outlook dari DXY, di mana grafik H4 untuk US dollar tetap dalam fase penurunan. Oke, kita lihat bertahap. Ternyata setelah dia penurunan pertama rejection, lalu kemudian dia sempat menyentuh level support kedua atau nyaris menyentuh support kedua. Lalu kemudian dia sempat rebound, lalu kemudian ditekan kembali, kemudian turun lebih dalam,
kemudian dia sempat rebound, tapi Anda bisa lihat di sini sideways sampai akhirnya tertekan beberapa kali. Ya, ada di sini kurang lebih 3 kali dan sampai akhirnya turun sampai mendekati level 111. Oke, berarti kita sedang dalam fase penurunan, entah itu sebagai koreksi atau mungkin reversal. Kalau memang ini tetap berlanjut, maka kita akan melihat potensinya ke level 109. Tentunya itu akan sangat menguatkan untuk emas ataupun pound sterling dan juga currency lain. Kaitannya dengan pelemahan US dollar ini sangat dinantikan karena memang dalam 2 minggu terakhir kita sudah sempat lihat kenaikan cukup powerful dari US dollar. Bagaimana dengan outlook dari sisi daily sendiri? Ternyata dari grafik daily justru kembali dalam fase penurunan setelah sebelumnya dengan candle yang harusnya kita mendapati pola pembalikan kembali ke atas, ternyata dia berhasil dengan penutupan turun. Dan ini juga menyebabkan kenapa dia turun lebih lanjut karena level 61,8% di grafik daily juga ditembus. Ini berarti ada indikasi dolar memang dalam fase penurunan, karena itu berarti kita dianggap sebagai reversal dan itu berarti sangat menguntungkan untuk market lain. Sementara itu kalau kita lihat dari sisi US Treasury juga mengalami hal yang sama, penekanan juga kembali terjadi dan membatalkan figur kenaikan. Walaupun sebelumnya sempat tertahan di level 61,8%, kemudian dia naik, kemudian Anda bisa lihat di sini rejection terjadi, lalu kemudian dia turun dengan bearish engulfing. Ya, bearish engulfing tersebut sekaligus menandai penembusan level 61,8% grafik daily, sehingga reversal bearish sangat layak untuk terjadi. Nah, berikutnya kita akan mengamati level support berikut di level 3,599 atau 3,495. Nah, kalau memang ternyata di sini terpantul, maka harap berhati-hati, kemungkinan dia bisa saja kembali menguat. Dan itu perkiraannya mungkin saja baru akan terjadi kalau nanti di hari Jumat data non-farm payroll cukup kuat. Tapi untuk sampai saat ini kita masih tetap melihatnya dalam potensi penurunan.